ini lambat ya. Mungkin bukan karena olinya, tapi olinya ini ya sebenarnya termasuk berat. Oli termasuk berat, tapi mestinya nggak terlalu berat-berat amat ya. Mestinya nggak sampai bikin selambat itu. Yang rasanya bikin lambat ini terutama dari bensin, karena penulis barusan isi lagi, tadi 1 bar sekarang jadi 3 bar. 0-100 tadi lambat, mungkin karena ada angin, mungkin ya karena penulis pakai Pertamax Turbo, jadi tadi bensin tinggal 1 bar, sekarang jadi 3 bar, jadi termasuk lebih banyak. Terus ya mungkin ya karena olinya juga. Tapi kalau soal oli ya tahunya setelah ganti oli nanti apakah makin baik atau tidak. Ini tapi penulis nilai untuk Fastron Platinum itu mengurangi performa ya, jadi tenaga nggak bisa keluar. Entah ada hubungan dengan bensinnya atau enggak, tapi menurut penulis iya ini kurang lah ya, kurang. Untuk suara mesin ya, ini RPM juga cepet turun ya kayaknya ya. Jadi ya rencana penulis drain saja. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis drain oli Fastron Platinum ya. Bensinnya Pertamax Turbo, jadi ini warnanya merah. Untuk penggantinya adalah sel Advance Power ya. Ini labelnya ini sudah penulis cek sebelumnya ya. Ada logo hologram yang warnanya berubah yang di tulisannya ya. Ini warnanya jadi biru kalau basah ya. Kering jadi putih lagi. Campur V-Power, katanya melindungi dari RPM tinggi ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang sudah pakai Shell Power Advance Power ya. Jadi mungkin ini versi sepeda motornya untuk oli Shell Extend yang harganya hampir sama. Yang Extend warnanya semi coklat ya, yang Power warnanya merah. Untuk impresi pertama, gak halus suara mesinnya, RPM rendah, agak kasar, tapi RPM tidak cepat turun. Tadi penulis sudah uji panggang oli ya, kecewa karena kok cepat hitam. Ya, kemudian penulis jadi ambil kesimpulan soal Fastron anunya ya, Fastron Platinumnya. Jadi Fastron Platinum itu penulis curiga palsu itu dari sifat olinya. Cuma ada beberapa hal yang menurut penulis mengindikasikan oli tersebut asli. Misalnya dari kemasannya, antara botol dan tutupnya itu fontnya sama persis ya. Posisinya juga sama. Jadi rasanya nggak mungkin lah kalau dibuat setelahnya. Kalau ada sampai ada angka yang nggak kecetak, itu karena ada cacat pada tutup botolnya. Terus kemudian juga kekentalan, olinya jelas lebih kental daripada oli Mesran Super ya. Jadi kekentalannya jelas wis layak lah disebut 10W60 ya, seperti halnya dulu oli Liqui Moly Street Race 10W60 ya, kira-kira lebih kental sedikit lah daripada Mesran Super. Kalau menurut penulis, rasanya orang palsu itu ya nggak akan sampai niat gitu ya bikin kekentalannya mirip gitu ya, mestinya ya lebih encer. Ya, terus yang berikutnya adalah yang bikin penulis jadi curiga itu adalah karena warna olinya yang cepat sekali jadi hitam. Kok parah, kok lebih parah daripada Mesran Super. Dan ya penulis juga nggak nyangka ya bahwa Shell Ultra yang penulis coba ternyata juga cepat hitam. Penulis asli ya nggak nyangka Shell Ultra itu cepat hitam. Dulu penulisnya Pak Shell Ultra kan belum panggang-panggang oli. Nah ini kok cepet hitam. Penjelasan ini jadi agak aneh gitu ya, karena katanya salah satu keunggulan oli grup 3 plus itu adalah daya antioksidasi yang bagus. Tapi ini kok Shell Ultra antioksidasinya nggak bagus. Sorry, Shell Power ya malah. Shell yang mestinya itu termasuk kelas tertinggi ya, oli Shell termahal yang ditawarkan, kok cepet hitam. Padahal hitam sendiri kan tanda oksidasi. Oli kalau belum hitam kita nggak tahu itu sudah oksidasi atau enggak. Harus ngecek misalnya TAN, TBN, TAN ya kalau oksidasi itu ya. Ya tentu sifat dari oksidasi juga. Tapi dari warna lah, kalau oksidasi kan hitam. Aduh, parah ya olinya ya. Ini belum belum lama kok suaranya wis
kasar ya. Ini kayaknya oli cuma tahan sehari ini ya. Padahal sekarang penulis nggak gua aditif apa-apa ya. Aduh, soroi. Ya wes lah, nanti penulis ajak kencang motornya sebentar, lihat RPM tingginya gimana. Ini suaranya wes parah, lebih parah daripada Fastron Platinum ya. Padahal ini olinya, dari ciri botol wis sip semua loh ya, oli Shell ini. Ketika di scan sudah cuma sekali toh, penulis yang pertama kali nyeken, terus kena basah warnanya biru. Ciri lain juga bisa dilihat di video sebelumnya ya. Video apa? Video shot apa? Enggak, bukan video shot. Labelnya juga angkanya ngeplek 934. Piro wis piro. Jadi angka yang di kemasan label paling luar ada beberapa kali duplikasi 934 atau berapa itu. Terus setelah di klimbet itu ada juga 934 nya. Kalau angkanya itu dengan barcode pasti beda ya. Angka dengan di barcode pasti nggak sama. Kalau yang di YouTube itu karena di bawah angka barcode ada angka lagi, jadi angkanya ada 2. Yang penulis beli itu ditutupnya sama di pinggiran yang lidah panjangnya itu. Jadi dari ciri-ciri botolnya asli mestinya itu ya. Walau memang kualitas kualitas segelnya itu perlu dipertanyakan. Ya ada satu bagian yang rata, tapi ada bagian lain yang nggak rata kayaknya. Kok kak level pabrikan, nggak ada logo, nggak ada hologram atau apalah. Tapi ya biasanya emang oli mahal lokal begitu ya. Justru oli-oli murah sing ono logo nih, ono hologram sing murah malah sing ono. Iya, ini belum sampai kantor tapi kok penulis wis merasa kecewa sekali ya. Ini motor penulis sekarang bensinnya Pertamax turbo. Oh, oli mesinnya yang harga 185.000 pakai Shell Advance Power. Ono kata-kata power tapi banter motore alon, tarikannya gak enak. Kemarin juga 0-100 pakai oli Fastron Platinum ya gak banter. Oli kepake 2 hari, dua-duanya pakai 0-100 gak banter kabeh. Padahal bensinnya diniati pertama turbo. Oli ini pakai oli kelas mewah lah Shell Advance Power. Tapi kok lambat ya. Lambat ini menurut penulis sekarang terutama karena bensinnya. Tapi ya oli juga pengaruh ini. Ini olinya nggak bisa licin di RPM tinggi. Penulis nggak merasa licin di RPM tinggi, tapi ternyata beneran ini olinya aditifnya ada aditif termasuk RPM tinggi. Jadi kalau dipakai pelan-pelan kasar, sekarang udah lebih halus baik dari getaran ya, juga suara. Jadi kayaknya ini bukan oli untuk ojol ya.
bukan untuk apa apa jenenge paket gitu ya, bukan untuk yang antar paket, bukan untuk yang ojek. Ini oli khusus untuk yang kecepatan tinggi ya. Tapi ya kecepatan tinggi juga gak iso metu tenaga nih, mbuh aditif apa ya. Ini cuma fungsinya mesin halus gitu loh, tapi nggak licin. Jadi halus ada, licinnya enggak. Kalau licin ya Pastron yang dulu ya, Pastron apa jenenge? Sorry, bukan Pastron, Petronas yang balap, atau oli FK Pau Ester atau apa mana ya, Ravenol Ester juga ada pakai oli Eni ya, ironinya malah ada pakai. Mungkin Amsoil ada, mbuh lah wis gak nyoba ya Amsoil. Kalau memang kualitasnya pure plus kayak gini wes, penulis gak rekomendasi pure plus lah, cuma untuk yang kepepet tok. Karena mas saya dibanding dengan meseran saya 40 daya tahannya kalah yo. Harga berapa kali itu, lebih dari 4 kali lipat, tapi kemampuan di bawah ya parah. Ini suara sudah lebih halus, tapi ya karena penulis pakainya geber-geber. Coba ini dipakai pelan sekarang, makin lama makin kasar. Tuh ya wis kedengaran wis. Begitu dipakai pelan-pelan ya semakin lama makin kasar. Tapi terutama itu ya dari sisi performa loh, ngeden asli ngeden. Ya mungkin memang motornya ini masih motor minta murah ya, bensin murah, oli murah, karena ini NMAX nya masih versi old ya, masih belum facelift. Jalan di kecepatan segini nih ya, halus ya, cuma agak licin. Engine brake masih enggak betul-betul berat. Gas dilepas, RPM mesin enggak begitu cepat turun. Tapi begitu jalan pelan beda wes. Begitu jalan pelan langsung acak. Ini aditifnya mbuh kenapa kok rasanya minimalis ya. Rasanya juga ini mungkin oli sama kayak Pastron Platinum, cuma tahan 2 hari. Alah wis agak baik podo karo Sinloop ya. Sinloop bahan oline ya gak kuat, tapi aditifnya kayak malah lebih baik daripada Pastron Platinum, cuma kalah kental aja. Rasanya juga lebih baik daripada Shell Advance Power. Firasat penulis bener ya, ini lambatnya kebangetan, angin juga nggak kencang, jadi ya oli Shell Advance Power plus apa jenenge Pertamax Turbo belas gak sip untuk motor penulis ya, belas gak sip, gak enak benar. Penulis sudah merasa tenaganya berkurang, dan tadi 0-100 itu wis jelas lah. Pakai Pertalite meseran SI 40
penulis bisa 104, 105 ketika lewat gerbang. Ini cuma 101 kuarah. Mungkin kalau di timing ini lebih dari 20 detik ya. Padahal sebelumnya penulis bisa 17 detik itu. 17 detik kecil, kadang malah 16 detikan. Ya seperti bisa disangka, untuk oli Shell Advance Power cepat jadi encer, lebih cepat jadi encer daripada Pertamina Fastron Platinum ya. Cuma RPM-nya nggak terlalu cepat turun ya, nggak kayak Fastron Platinum. Penulis merasa bahwa oli yang penulis beli ini asli karena semua ciri menunjukkan bahwa olinya sudah sesuai dengan yang dimintakan itu. Bahkan sampai apa jenenge barcode-nya juga beneran asli ya. Kalau ada yang ngomong, wah itu bisa gampang ambil di Shell gitu ya. Jadi di Shell ada yang jual botol kosong, barcode masih belum kepake. Oh ya, kalau itu parah itu. Kalau sampai seperti itu ya wis Shell-nya yang perlu dikirimkan. Karena ada juga bro ya yang ngomong antara beli online dengan offline itu nggak sama. Padahal dia beli online-nya di Astra ya. Beli di Astra, lapak resmi Astra, ternyata dapat palsu. Jadi ya penulis kan pernah buat bahwa yang lapak terkesan orisinil di Shopee atau Tokopedia itu belum tentu ori beneran. Banyak yang ngetawakan, tapi ya itu bisa kenyataan ya. Memang bukan nggak mungkin kalau untuk Shell ini, walau cara pengemasannya beneran itu yang palsu itu adalah dari dari pabrik pengemasnya itu. Ya bisa aja kalau kayak gitu. Kalau sudah kayak gitu ya repot. Artinya kita nggak boleh beli online sama sekali. Tapi ya wis lah, mau palsu atau enggak, penilaian penulis tetap seperti ini. Karena apalagi yang website resminya itu nggak jualan loh ya. Jadi website resminya itu nggak jualan yang Advance Power ini, makanya penulis harus beli di tempat lain. Di resminya nggak ono masalah. Padahal penulis butuhnya itu, mau nyoba yang extend wis ragu lah. Ya wis lah, karena itu ya wis penulis nilai wis apa adanya. Entah palsu entah enggak, pokoknya penulis nilai sesuai yang penulis dapat. Toh dari kualitas nggak beda dari oli mahal lain, sama-sama cepat hitam, termasuk juga yang 9 Circle. 9 Circle penulis beli di lapak resmi. Ya wis lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penulis nggak nyangka ya bahwa ternyata kalau dipakai malam-malam suara mesin halus ya. Jadi rupanya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niatnya sih penulis mau drain sekarang, tapi tadi malam bawa motornya keluar ya, jalan-jalan. Nah, penulis kaget ya, karena pada malam hari itu licin ya di RPM rendahnya. Jadi rupanya aditifnya kalau udaranya terlalu panas jadi nggak bekerja gitu mungkin kali ya. Tapi yang jelas penulis ngerasakan boncengan malam hari RPM rendah itu licin. Suara mesin sudah asak-asak ya, karena memang ya ini olinya sudah rusak lah istilahnya. Sudah asak-asak tapi halus ya, karena memang penulis pakainya pagi hari, malam hari. Jadi ya rupanya ini olinya walau 15W50 harus diperlakukan seperti oli 10W30 ya.
Jadi cocoknya kalau malam hari. Kalau untuk di daerah penulis ya, kalau untuk yang daerahnya pegunungan macam-macam ya siang hari pun oke. Jadi untuk yang daerahnya nggak panas, pakai jenenge Shell Advance Power ya bisa ya, tapi rasanya sama-sama apa, sama-sama pure plusnya mending yang itu, yang satunya yang ultra aja. Tapi ya lebih baik lagi ya jangan Shell. Untuk olinya asli atau palsu penulis kepikiran lagi ya, karena oli palsu itu biasanya bahan daur ulang. Nah kalau bahan daur ulang cirinya bukan warna olinya cepet hitam, tapi olinya cepet habis. Jadi oli-oli yang nggak ada tulisannya sintetik atau mineral itu biasanya olinya cepat habis. Tentu ada juga yang beda, seperti misalnya Repsol mungkin ya. Repsol walau full sintetik cepat habis, tapi kebanyakan oli yang ngeyel, oh bahan saya full sintetik, bahan saya full sintetik. Walau ada juga yang mengaku, oh bahan saya hydrocrack itu selalu cirinya adalah cepat hitam tapi tidak mudah habis. Jadi olinya cepat sekali hitam tapi nggak mudah habis. Tentu beda ya kalau olinya PAO. Kalau olinya PAO lebih tahan ya dibanding Mesran, nggak akan beda jauh. Mesran SN 40 ya, bukan yang super. Soalnya yang super ya cepat hitam juga. Jadi kalau dari bahan ya memang jelas ya, Fastron Platinum itu atau Shell Ultra Shell Power itu bahannya beda dari apa jenenge yang misalnya Fastron Techno. Terus yang mungkin Shell murah-murah ya, kayak Shell Rimulair 4X ya yang menulis coba itu kan cepat habis juga. Nah yang Shell Advance Power ini nggak cepat habis tapi hitam, cepat hitam. Kalau yang Shell Rimula itu cepat habis juga cepat hitam. Kalau yang golongannya kayak Fastron diesel lah, penulis nggak nyangka olinya itu cepat habis. Dibanding Mesran Super pun cepat habis. Jadi ada beda antara Mesran Super dan Fastron diesel. Katanya sih Fastron diesel itu bahannya sintetik ya, sementara yang Mesran Super jelas enggak. Nah kita bisa tinggal lihat perbandingannya. Kalau yang Platinum cepat hitam, yang Fastron diesel cepat habis, yang Mesran Super termasuk cepat hitam tapi nggak cepat habis. Jadi bahan paling murah, nggak cepat habis, cepat hitam. Agak mahalan cepat hitam, cepat habis. Terus paling mahalnya cepat hitam. Ya wis gitu ya. Jadi rasanya Fastron Platinumnya asli, juga Shell Powernya asli. Tapi memang gitu karakteristik oli full sintetik yang dijual di Indonesia ya, karena banyak pembodohan di Indonesia. Ini mau penulis tambahi aditif ya. Ini campurannya adalah apa? Gasoli G1000 sama KCO ya. Sama minyak silikon, minyak silikonnya yang merek Inosol. Terus ini campuran Pertamax Turbo dengan anu ya, apa jenenge, minyak samin Caponta. Jadi penulis pakai untuk satu dosis 5 liter ya, langsung semua ya. Jadi penulis tuang semua.
setelah ditambahi terasa licin ya, penulis nggak merasa terjadi lebih encer. Jadi ya sepertinya advance powernya sudah jadi encer, saking encernya sampai nggak beda ketika ditambahi minyak goreng dan gasoli G1000. Gasoli G1000 nya sendiri agak aneh ya. Gasoli G1000 yang penulis dapatkan sekarang lebih kental dari yang penulis dapatkan dulu. Yang penulis dapatkan dulu itu encer sekali ya. Jadi bener ada yang ngomong, oh yang dulu gasoli G1000 nya cuma cuma setengah detik ya, yang sekarang kok 1 detik, yang sekarang sudah sama kayak minyak goreng. Jadi penulis uji apa kemarin, uji kekentalannya apa ya, Stihl ya, uji kekentalannya Stihl itu pakai minyak goreng juga. Dan di uji Stihl itu penulis uji gasoli G1000 juga, yang ternyata kekentalan gasoli G1000 itu sama dengan kekentalan minyak goreng KCO ya. Nah ini 0-100 nya enggak 100% dari enggak 100% dari oli mesin saja, tapi ini bensin sudah penulis campuri juga dengan minyak samin Zaponta. Jadi ada minyak samin Zapontanya. Bensinnya Pertamax turbo ya, yang kemarin itu parah ya, sampai gerbang kecepatannya masih 101, itu parah. Itu artinya performa motor penulis turun. Ya bisa karena Pertamax turbonya yang buruk, bisa karena olinya yang buruk, tapi ya rasanya dua-duanya ya. Sekarang kalau pagi, tapi ini mestinya termasuk dingin ya, lebih dingin daripada sore kemarin. Jadi mestinya nggak terlalu banyak mempengaruhi hasil ya. Masih tetap lambat, tapi ini udah licin. Jadi olinya udah lebih licin daripada kemarin. Jadi pakai KCO sama gasoli G1000 meningkatkan kemampuan olinya. Suara asak-asak juga banyak berkurang. Jadi ya ada yang bilang oli mahal nggak perlu aditif, ya tergantung aditifnya sih ya. Aditifnya oli samping dan minyak goreng ya efeknya besar. Bukan karena minyak gorengnya sakti atau oli sampingnya sakti, karena pabrik yang buat olinya yang nggak bener. Bahan olinya nggak tahan, aditifnya juga kurang. Ya wes lah, itu saja ya. Reviewnya kepanjangan. Ya wis itu saja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.